Presidensi G20 Indonesia akhirnya berhasil menyepakati deklarasi Bali pada puncak KTT G20 di Bali 16 November 2022 yang lalu. Deklarasi ini dicapai setelah melewati negosiasi panjang di tengah situasi sulit akibat faktor geopolitik pasca pandemi COVID-19. Alhamdulillah hari ini kita dapat mengadopsi dan mengesahkan G20 Bali Leaders Declaration. Ini adalah deklarasi pertama yang dapat diwujudkan sejak Februari 2022. Tepuk tangan meriah para pemimpin G20 mengiringi sambutan penutup Presiden Jokowi yang memimpin G20 selama 1 tahun terakhir karena berhasil menjembatani berbagai perbedaan dan ketegangan di antara negara anggota G20 dalam deklarasi Bali yang menjadi deklarasi pertama G20 sejak Perang Rusia-Ukraina pecah pada Februari 2022. Dalam penjelasan terkait deklarasi para pemimpin G20 itu, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menegaskan, tercapainya deklarasi ini membuktikan kepercayaan seluruh anggota G20 terhadap kepemimpinan Indonesia. Menurut Marsudi, deklarasi itu dicapai setelah melewati negosiasi panjang dan berjenjang hingga putaran terakhir pada tanggal 10 sampai 14 November 2022 atau sehari sebelum KTT berlangsung. Kalau kita tadi sampaikan bahwa deklarasi atau paragraf mengenai masalah geopolitik atau tepatnya Ukraina itu sulit, bukan berarti paragraf yang lain mudah. Paragraf yang lain tidak juga mudah. Kalau mudah mungkin negosiasinya sudah selesai dari kapan-kapan. Jadi sekali lagi kita diuntungkan alhamdulillah bahwa kita mencoba untuk meng-engage satu persatu. Dan disitulah kita kemudian sekali lagi kita patut bersyukur. Ada trust dari semua negara anggota G20 kepada Indonesia. Sehingga dengan trust tersebut pada akhirnya deklarasi dapat disepakati. Pengakuan serupa juga disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang menggawangi agenda jalur keuangan G20 bersama Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio. Menurut Sri Mulyani, dari 7 kali pertemuan para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20, hanya sekali pertemuan yang berhasil mencapai komunike, yakni pada pertemuan di Jakarta 2 pekan sebelum Perang Rusia-Ukraina pecah pada Februari 2022. Namun akhirnya bisa mencapai kesepakatan dalam Leaders Declaration karena seluruh anggota G20 menghormati upaya Indonesia. Dari total pertemuan ada 8 meeting dalam 1 tahun ini. Kita tetap pada level menteri untuk paragraf mengenai masalah perang itu tidak tercapai kesepakatan. Sehingga baru tercapai kesepakatan pada leaders level. Apa itu artinya? Bahwa selama proses negosiasi yang berbulan-bulan ini, para anggota G20 betul-betul menghormati posisi Indonesia yang terus berusaha untuk menjembatani. Dan kita juga tidak langsung menyisihkan atau mengisolasi. Sehingga kita mampu untuk terus menciptakan momentum kerjasama itu. Deklarasi G20 Bali 2022 berisi 52 paragraf kesepakatan bersama yang mencakup 3 pilar utama yang diinisiasi Indonesia dalam presidensi tahun ini, yakni penguatan arsitektur kesehatan global, transformasi ekonomi digital, dan transisi energi. Selain deklarasi, KTT G20 juga menyepakati lampiran daftar proyek kerjasama konkret. Antara lain, kerjasama trilateral atau lebih dari 2 negara yang mencakup 115 proyek di sektor kesehatan, 34 di transformasi digital, 33 proyek transisi energi, dan 111 di potensi lainnya. Dari Nusa Dua Bali, Tim Liputan, Metro Globe Network. Indonesia dinilai sukses menggelar pertemuan G20 di tengah konflik geopolitik yang terjadi di antara negara-negara anggota
dan bahkan berhasil menelurkan Bali Leaders Declaration. Lalu bagaimana dinamika yang terjadi di balik gelaran G20 Bali yang menghasilkan kesepakatan bersama? Kita akan membahasnya bersama dengan Co-Sherpa G20 Indonesia sekaligus Duta Besar Dian Triansyah Jani. Pak Dian, selamat malam. Selamat malam Mas Egan, apa kabar? Ya, kabar baik. Terima kasih Pak Dian telah berbagi waktu bersama kami. Pak Dian, kita tahu Indonesia sebagai pemegang presidensi dan tuan rumah G20 kali ini, apa saja peranan yang dilakukan Indonesia dalam memastikan kerjasama di antara negara-negara anggota G20 ini tetap berjalan? Mungkin saya akan mulai memberi frameworknya dulu ya. Mungkin pada saat kita mengambil alih kepemimpinan G20 pada 1 Desember 2021, saat itu kan kita masih menghadapi COVID-19 dan perekonomian dunia yang masih belum pulih sepenuhnya. Dan pada saat 24 Februari 2022 terjadi perang di Ukraina, serangan terhadap Ukraina yang meningkatkan kembali lagi geopolitical tension. Jadi konteksnya ada multidimensional crisis yang dihadapi Indonesia dan siapapun yang akan memegang presidensi G20 akan mengalami tantangan yang sangat besar. Nah, kembali lagi yang kita hadapi adalah untuk menekankan kembali akan pentingnya kolaborasi di antara negara G20. Mungkin sebagai gambaran G20 itu dibentuk karena menghadapi global response terhadap krisis. Tahun 98 dibentuk karena Menteri Keuangan duduk bersama untuk membahas krisis keuangan di Asia. Dan tahun 2008 dinaikkan derajatnya menjadi suatu KTT karena terjadi krisis di Eropa dan di Amerika kaitan dengan lending krisis perbankan. Nah, kita mengingatkan kembali kepada anggota G20 bahwa G20 itu harus kita jaga keutuhannya. Jangan sampai G20 ini pecah. Oleh karenanya Indonesia dalam berbagai level, mulai dari Bapak Presiden, mulai dari Menteri Luar Negeri yang Bu Retno kembali menemui mitra-mitranya sepanjang tahun ini, untuk mengingatkan kembali pentingnya messaging itu. Dan kami juga pada level kami juga mengingatkan kepada kolega-kolega kami, yuk kita kerjasama untuk tetap mempertahankan G20. Nah, ini menjadi dasar utama apa yang kita kerjakan selama 1 tahun penuh ini dan akhirnya menelurkan suatu deklarasi yang diketahui merupakan suatu hal yang nggak gampang ya Mas Egan ya dalam situasi yang krisis multidimensional ini. Pak Dian, tapi ketidakhadiran Putin dan juga Zelensky ini mengurangi greget KTT G20 tidak? Saya rasa enggak ya, karena kita kembali lagi, tujuan utama kita untuk tetap mempertahankan G20 itu adalah agar semua dapat ikut berpartisipasi. Dalam diplomasi, Mas Egan, kalau kita tidak berbicara, kita tidak melakukan upaya-upaya untuk coba mendengarkan semua pihak, then everything is lost. Jadi apa yang kita laksanakan selama proses presidensi kita adalah building trust. Kita tingkatkan kredibilitas Indonesia kembali lagi adalah sebagai suatu broker, mediator. Kita juga mencoba menjembatani berbagai pandangan. Oleh karenanya pada saat terjadi multidimensional crisis tersebut, kita langsung mengundang juga Ukraina dan seperti diketahui Bapak Presiden melakukan kunjungan ke Kiev dan ke Moskow dan ini baru pertama kali dilaksanakan dan mungkin kita Indonesia satu-satunya yang dapat melakukan hal tersebut di antara seluruh negara berkembang bisa mengunjungi Kiev dan Moskow Bapak Presiden. Dan ini kita laksanakan terus upaya lobby-lobby ya untuk meningkatkan kembali kepercayaan bahwa presidensi Indonesia memang sincere, presidensi Indonesia memang ingin menjembatani perbedaan dan kembali lagi memberi kesempatan kepada semuanya untuk dapat menyampaikan pandangannya di pertemuan-pertemuan G20. Dan ini yang akhirnya mereka percaya dan kembali lagi terbukti turning point-nya adalah pada saat pertemuan tingkat menteri luar negeri pada bulan Juli. Gak pernah nih Mas Egan datang seluruh menteri luar negeri, even pada saat-saat pertemuan G20 sebelum-sebelumnya yang tidak ada krisis multidimensional tersebut, hampir tidak semua menteri luar negeri hadir. Pada saat Indonesia melakukan pertemuan tingkat menteri luar negeri di Bali pada bulan Juli,
semua hadir. Dan ini menunjukkan sekali lagi kepercayaan kepada Indonesia untuk presidensi G20 bahwa kita mencoba menjembatani. Pak Dian, oke, di luar upaya yang dilakukan terhadap Ukraina dan Rusia, Presiden sampai datang langsung ke sana mengundang secara langsung. Di luar dua negara itu, bagaimana kemudian cara Presiden meyakinkan delegasi lain untuk semuanya mau datang begitu ke Bali? Ya, dengan proses ya, ini kita laksanakan seperti saya sampaikan pada pertemuan tingkat Menlu tersebut, kita meningkatkan kenyamanan, komfortabilitas. Kita sampaikan kepada semua anggota G20, look, Indonesia is ready to bridge differences. Kita siap untuk mendengarkan. Kita siap untuk menampung semua pandangan. Dan itu tercermin dalam Leaders Declaration tersebut. Makanya tidak disangka kita berhasil mendapatkan Leaders Declaration. Banyak ahli-ahli, banyak academician, banyak international pundits juga mempertanyakan apakah mungkin kita menjembatani dan menghasilkan suatu Leaders Declaration dalam tantangan dunia yang menghadapi krisis, terutama karena masalah Ukraina tersebut. Dan nyatanya kita membuktikan, alhamdulillah, dengan seizin Gusti Allah kita berhasil ya. Dan karena memang ini bukan suatu hal yang tiba-tiba, kita sudah bikin proses confidence building sejak mulai dari bulan Juli. Bu Menlu menemui mitra-mitranya, saya juga berbicara dengan my counterpart, Sherpa-Sherpa. Kita yakini mereka bahwa kita siap untuk mendengarkan, kita siap untuk melaksanakan KTT tersebut, dan kita kembali lagi komfortabilitas itu dalam dunia diplomasi suatu hal yang penting mungkin, Mas Egan ya. Oke, Pak Dian, pertemuan yang pertama itu kita ketahui agenda langsung membahas mengenai food and energy crisis ya. Ini dua hal yang menjadi perbincangan dalam beberapa bulan terakhir. Topik terpanas begitu. Pak Dian, situasi di dalam ruang pertemuan pada saat itu seperti apa sih? Utamanya pada saat Presiden Zelensky ini menyampaikan pandangannya dan menyebutkan G20 ini G19 begitu. Mungkin dilihat dari konteksnya ya, mungkin Mas Egan ya. Pertama, G20 adalah the Premier Forum for Economic Cooperation. Jadi dibentuk untuk menangani global financial and economic crisis. Jadi memang fokus utamanya adalah isu ekonomi. Oleh karenanya kita menggiring pandangan-pandangan, yuk kita membahas dampak dari geopolitical tension tersebut terhadap perekonomian dunia. Tentunya berdampak pada masalah pangan, berdampak masalah energi. Nah, kita memberikan agenda tersebut guna memungkinkan negara-negara melakukan diskusi, open discussion mengenai apa sih yang kira-kira dapat dilaksanakan bersama untuk menghadapi tantangan di bidang energi dan pangan tersebut. Dan tentunya semua punya pandangan ya, dan kita seperti halnya di semua KTT, semua pandangan tentunya Indonesia sebagai presidensi akan mendengarkan, dan akhirnya kita terjemahkan kepada suatu bentuk Leaders Declaration. Nah, ini yang penting mungkin dilihatnya dari sana. Jadi kembali lagi, ya seperti biasa dalam setiap pertemuan pasti ada perbedaan pandangan. Yang penting kita dapat menghasilkan perbedaan pandangan itu dan kita terjemahkan menjadi suatu Leaders Declaration yang menghargai setiap pandangan-pandangan yang tercetus dalam pertemuan KTT tersebut. Oke, baik, Pak Dian, kita akan bahas usai jeda nanti bagaimana kemudian sikap para anggota terhadap keberadaan delegasi Rusia ketika datang namun tanpa kehadiran Presiden Putin. Kita akan bahas itu usai jeda. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali bersama kami di Prime Time News. Pak Dian, bagaimana sikap para anggota terhadap keberadaan delegasi Rusia? Apakah ada delegasi negara lain yang mengajak diskusi begitu secara terbuka? Walau tidak dipungkiri ada sebagian yang mungkin memiliki sikap berbeda terhadap delegasi tertentu. Namun sikap tersebut belum tentu dianut oleh keseluruhan anggota G20. Jangan lupa Mas Egan bahwa G20 tidak hanya terdiri dari negara-negara maju ya atau G7. Ada juga yang disebut sebagai emerging economies, di mana di situ ada anggota dari MIKTA, ada dari BRICS, yang masing-masing anggotanya memiliki sikap dan posisi tersendiri ya. Dan di samping itu juga ada anggota-anggota yang diundang, yang invited countries ya, seperti negara-negara Afrika, Senegal, Rwanda, dan negara lain. Tapi yang pasti untuk di level negosiator,
Sherpa-Sherpa, tidak mungkin kita tidak berdiskusi dengan seluruh anggota G20 pada tingkat Sherpa ya. Karena kalau enggak ya gimana kita bisa menegosiasi suatu deklarasi ya. Jadi kembali lagi sebagai diplomat, ya memang tugas kita untuk saling diskusi, saling bertukar pandangan, dan akhirnya menghasilkan suatu leaders declaration tersebut. Jadi mungkin itu jawaban saya, Mas Egan. Ya. Pak Dian, Pak Jokowi menyerukan ya stop the war gitu. Bagaimana kemudian tanggapan para delegasi ketika Pak Jokowi menyampaikan pernyataan yang sebetulnya cukup keras ya, khususnya untuk delegasi Rusia dan juga mungkin Ukraina yang saat ini masih berkonflik? Ya, secara umum delegasi menyambut baik ya seruan tersebut ya, karena tidak ada suatu negara pun yang ingin perang terus berlanjut ya, dan tentunya dampaknya akan menyengsarakan dunia. Dan kembali lagi dalam pembahasan di G20 juga dibahas bahwa dampak dari perang itu sendiri di berbagai belahan di dunia tentunya membuat upaya kita bersama untuk melakukan pemulihan ekonomi global menjadi semakin sulit. Dibahas dalam berbagai kesempatan, dalam berbagai pertemuan tingkat menteri maupun di tempat kami di Sherpa juga, bahwa dengan adanya geopolitical tension tersebut, upaya untuk mencapai Sustainable Development Goals, target-target pemulihan ekonomi menjadi semakin sulit, dan ini akan tentunya berdampak pada kita semua. Jadi seruan Pak Jokowi untuk stop the war tersebut adalah suatu hal yang tentunya ditanggapi secara positif ya dengan oleh seluruh anggota G20. At the end of the day we want to have peace ya, Mas Egan ya. Ya betul, Pak Dian, ketahanan pangan dan energi kita nantinya akan seperti apa? Ini kan ketidakpastian geopolitik masih terjadi ya. Rusia dan Ukraina juga tampaknya belum betul-betul berdamai begitu, masih berperang. Apakah memang hasil dari Bali ini, dari pertemuan G20 ini betul-betul bisa menghasilkan ketahanan pangan dan energi, regardless apa yang terjadi di Rusia dan Ukraina di sana? Kalau dibaca secara teliti ya Mas Egan ya, Leaders Declaration tersebut itu banyak sekali paragraf-paragraf yang mensitir kembali perlunya kolaborasi atau kerjasama untuk menangani dampak dari multidimensional crisis tersebut terhadap berbagai hal, utamanya kaitan dengan energi, kaitan dengan health tadi pilar prioritas kita, juga kaitan dengan digital, dan tentunya terkait dengan ketahanan pangan. Dibahas sebagai contoh mengenai pentingnya agar supply chain itu tetap berjalan dengan baik. Dibahas juga bahwa gandum dan pupuk ke rantai pasok global, dibahas mengenai Black Sea Grain Initiative di tingkat Sherpa tersebut, dan itu tertuang di berbagai paragraf di Leaders Declaration. Intinya ada keinginan bersama untuk mengadres atau menanggapi isu terkait dengan pangan tersebut. Isu stabilitas harga komoditas pangan, kaitan dengan perlunya kita inovasi digital pertanian dan pangan, adanya Agriculture Market Information System yang menjadi early warning system. Bidang energi juga sama juga. Ini juga dibahas sangat intens ya, bukan hanya pada saat KTT ini saja, tapi pada saat pertemuan-pertemuan tingkat menteri sebelumnya. Kita juga mengadakan pertemuan tingkat menteri pertanian G20, kita melaksanakan pertemuan tingkat menteri energi yang juga membahas isu ketahanan energi. Bahkan kita menghasilkan yang disebut sebagai Bali Compact dan Bali Roadmap. Ini adalah upaya dari Presidensi Indonesia untuk mendorong agar dapat sama-sama ya bekerja sama untuk mengadres isu energi. Tentunya kita mengharapkan adanya energi transisi yang affordable energy, juga mengadres isu shortage dan semacamnya. Jadi intinya kita ingin G20 itu kembali berfokus untuk sama-sama kolaborasi. Dan itu kita terjemahkan yang seperti disampaikan Bu Menlu juga berkali-kali, bahwa adanya suatu concrete deliverables. Ini suatu hal yang pertama kali dilaksanakan, Mas Egan, pada pertemuan KTT atau pertemuan presidensi G20 sebelumnya.
tidak ada listing of project atau program atau inisiatif yang jumlahnya intinya mendorong kerjasama di antara negara-negara G20 dan juga bagaimana negara G20 dapat membantu negara-negara berkembang. Kita kan Indonesia selalu mendorong adanya kerjasama yang akan mendorong pertumbuhan di ekonomi negara berkembang. Makanya kita mengundang Pacific Island Forum, kita mengundang Small Island Development States, CARICOM, dan juga LDCs. Intinya apa yang dihadapi dunia ini harus diselesaikan secara bersama dan G20 harus menjadi leaders dalam kaitan ini. Presidensi Indonesia telah menunjukkan selama setahun ini untuk mendorong isu-isu tersebut agar dapat ditangani dan dibahas dan ditindaklanjuti secara konkret. Baik, Pak Dian, semoga hasil-hasil konkret dari KTT G20 betul-betul memberikan dampak untuk Indonesia dan membuat kita terhindar ya dari ancaman resesi global pada tahun depan. Terima kasih Pak Dian Triansyah Jani telah bergabung bersama kami di Prime Time News. Selamat malam Pak Dian.